ingin memastikan ada perlindungan, ada jaminan keselamatan pada saudara KC apabila sampai satu penganiayaan terjadi di dalam tahanan dan dilakukan oleh seorang jenderal polisi sendiri, ini bisa menunjukkan betapa rentannya warga yang ada dalam tahanan. Ada jaminan keselamatan bagi saudara KC dan ada proses hukum yang secepat mungkin dengan saudara Napoleon Bonaparte karena buktinya sudah cukup, saksinya cukup, dan semuanya. Apa keterangan daripada Presiden Jokowi tentang peristiwa ini? Belum memberikan pernyataan apa-apa tentang ini. Ini kan peristiwa sangat besar. Terjadi penyiksaan di dalam Baris Krim Polri. Penyidik cyber Polri berbohong atau berdusta kepada keluarga dengan mengatakan Muhammad KC tidak diapa-apain, bersangkutan sudah dilaporkan upaya pembunuhan dan penyiksaan tanggal 26 mulai dari jam 1 sampai dengan jam 3. Air mineral diduga beracun untuk diminum atau dipaksa diminum. Air minumnya sudah kami minta dikeluarkan. Kami juga sudah mengusut ke lantai 9 ruang CCTV. Jadi tidak mungkin terjadi penyiksaan dan atau percobaan pembunuhan tanpa diketahui oleh perwira-perwira Mabes Polri. Jadi klien kami sudah bermohon-mohon supaya yang bersangkutan diperiksakan ke dokter karena dia punya penyakit komorbid gitu, yaitu ada sakit gula. Tetapi begitu kejamnya penyidik perwira Mabes Polri tidak mau membawa ke rumah sakit. Tersangka Muhammad KC ini selama 2-3 minggu dijejali obat penahan rasa sakit sekaligus obat mengobati bekas-bekas itu, bekas-bekas penyiksaan itu, supaya ketika diperhadapkan dengan keluarga harapan mereka sudah tidak terlihat lagi. Tetapi berkat investigasi kita dan berkat izin daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya terungkap semua kebohongan itu. Jangan juga beranggapan apabila melakukan kejahatan maka seolah-olah sudah membela agama dan Tuhan, bahwa dugaan kejahatan korupsi tidak lebih baik daripada dugaan penistaan agama. Artinya melakukan kejahatan korupsi itu adalah penistaan juga. Dia langgar janjinya kepada Allah misalnya, kemudian dia langgar juga sumpah terhadap kitabnya itu. Dia korupsi misalnya, atau dia menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya secara melawan hukum. Itu juga penistaan agama secara materi. MKC yang merasa dirugikan oleh pernyataan dan pemberitaan yang viral di YouTube oleh Murtad Abdul Somad atau Abdul Somad yang menyatakan di salib itu ada jin kafir, dan Baris Krim Polri diam saja tidak melakukan penangkapan terhadap Abdul Somad, maka MKC melakukan hak jawab bahwa tidak benar di salib itu ada jin kafir. Kemudian Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir, mengatakan haleluya, haleluya katanya. Itu tanpa dalil. Saya sudah berusaha mencari dalil itu di berbagai kitab suci dan di berbagai buku-buku. Tidak ada referensi yang menyatakan bahwa di salib ada jin kafir memanggil-manggil haleluya, haleluya. Tetapi Abdul Somad telah menyebarkan kebohongan dan kebencian yang mengandung sara supaya terjadi keonaran dan permusuhan antar umat beragama dan antar anak bangsa. Tetapi sengaja dibiarkan oleh Baris Krim Polri. Agama harus dihapuskan dari KTP karena agama ini sering dipolitiskan di Indonesia untuk tujuan-tujuan politik dan termasuk untuk tujuan jahat, termasuk untuk melegitimasi kejahatan. Bahwa masyarakat Indonesia masih jauh lebih banyak yang hatinya baik, pikirannya dan benar, tetapi mereka memilih diam. Oleh karena itu, kepada seluruh warga negara Indonesia yang baik dan benar, yang hatinya baik, yang pikirannya benar dan positif, mari bangkit berdiri, suarakan kebenaran itu. Dan itu apabila ini permasalahan di Indonesia tidak selesai, maka kami berjanji akan membawa ini kepada forum internasional. Saya sebagai penasihat hukum Bapak Muhammad KC dan juga sebagai anak dari Bapak Muhammad KC kandung. Saya lihat kondisi fisik Bapak Muhammad KC di lengan sebelah kiri masih saya lihat ada lebam hitam. Kemudian di punggung sini masih ada lebam hitam dan beliau mengatakan tulang rusuk saya kemungkinan patah. Itu beliau yang bisikan kepada saya. Dan beliau kasih ke saya adalah bentuk obat. Tolong dicek apakah ini racun. Abdul Somad itu sumbernya. Tetapi Abdul Somad ini sebenarnya dia hanya korban. Dia hanya membaca kitab suci yang membolehkan manusia lain membunuh manusia lain karena beda agama. Ayatnya itu ratusan. Dan saya bisa menunjukkan itu bukan tafsir. Kita baca matab terbelalak begini. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Kami dari Kompolnas sangat menyesalkan peristiwa itu, Bu, ya. Karena bagaimanapun yang bersangkutan kan seorang pria tinggi Polri,
sedang menghadapi masalah, yang sedang berproses, kemudian sekarang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ya. Dan dengan mudah itu dibuktikan. Apakah yang bersangkutan tidak memikirkan keluarganya, istri, anak? Kami Penyidik menerima laporan polisi yang dilayangkan oleh korban Muhammad KC. Pelaku ini pangkatnya perwira tinggi Polri. Paling tidak ada 3 napi lain. Salah satunya adalah napi dalam kasus yang melibatkan ex organisasi FPI ya. Memang kita menemukan ada unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Muhammad KC, penganiayaan dan pengeroyokan, melumuri wajah dan tubuh korban dengan tinja. Siang harus bertanggung jawab terhadap keselamatan orang yang ditahan. Oleh karena itu, pihak kepolisian wajib mengobati luka-luka yang timbul akibat penganiayaan, memeriksa petugas penjaga ruang tahanan, serta memastikan sistem pengawasan yang baik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebenarnya dia sudah berada di tempat yang paling aman ini mestinya, karena berada di tempat rumah tahanan polisi. Ini yang aneh, karena bagaimana mungkin sesama tahanan bisa berinteraksi sedemikian rupa, bahkan sampai satu dan yang lain ini melakukan penganiayaan. 7 orang yang diminta keterangan, termasuk 4 yang jaga tahanan waktu itu. 4 orang penjaga tahanan akan kita periksa. Nanti di sana kita akan mengetahui seperti apa sih kejadiannya 4 tahanan itu. Ya sisi lain kan yang bersangkutan masih sebagai atasan ini dengan seorang bawahan yang sedang menjaga tahanan. Nanti kita tanyakan ke sana. Saya ini kan lawyernya Pak Napoleon Bonaparte. Kemarin juga banyak kawan-kawan media mempertanyakan, ingin konfirmasi dengan saya. Di Pak Napoleon Bonaparte sudah menyampaikan juga, andai ini ada proses hukum dan dia juga minta kesediaan saya juga untuk menjadi tim pembelanya. Di agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya ya dia merasa dilecehkan, nabinya dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama itu terpendam tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan di sini. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Muhammad KC itu saudara, itu kan udah orang tua, 60-an tahun mungkin umurnya ya. Udah gitu dia itu kakinya pincang ya, badannya kurus, sakit-sakitan karena ada kadar gula yang tinggi. Terus Napoleon kan badannya gede, gagah Napoleon Bonaparte. Ngapain dia bawa 3 orang lagi saudara untuk bantu gebukin si KC itu ya? Wah, ini lucu nih. Pertama, seorang polisi, pangkatnya jenderal, walaupun memang sekarang dia ya dalam kasus korupsi, tapi kan belum dicopot tuh pangkatnya. Nah, terus badannya gede. Si Muhammad KC seperti itu, kok dia mukulin Muhammad KC harus bawa teman gitu? Aneh juga ya. Aneh. Ini laki-laki atau gimana? Aneh. Kita bongkar, ada apa nih Pak Kapolri? Mengapa bisa ada jenderal polisi masuk ke selnya KC? Mengapa? Apa kalah pangkat si Kapolri kita ini? Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Bisa ada tahanan di penjara digebukin mau dibunuh begitu, ya kan? Kemudian yang masuk orang ini tinggi besar gitu ya. Nah, KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, dia jenderal polisi terkenal. Disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan tidak akan melaporkan karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah.
surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh, itu kan sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa dimapes dia dibunuh. Nggak bisa, yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC. Karena KC itu satu sel sendirian. Tuh daripada lu cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Bilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harus ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu yang harus ditangkepin. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus, banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Pernyataan Joseph Fauzan yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Joseph Fauzan, ya. Nah dia membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah itu bisa dibantah atau gimana Pak? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara.